Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi dengan saya, Elson Triputra. Pada hari ini kita berada pada episode Nuh Keluar Batra. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Sakarya dan langsung saja kita simak talk show berikut ini. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Minggu lalu kita sudah membicarakan kehidupan Nuh di dalam Batra. Ya. Nah, minggu ini kita akan ngomongin kehidupan Nuh ketika keluar dari Bahtera. Iya. Nah, waktu Nuh mau keluar dari Bahtera, Nuh kan sebenarnya udah tahu nih kalau bumi tuh udah mulai kering. Iya. Dari yang dia kirim burung gagak, burung merpati. Tetapi Nuh keluar ketika Tuhan memintanya untuk keluar. Nah, apakah kita orang benar itu harus hidupnya seperti Nuh, Bang Mul? Iya. Kita lihat ayatnya dulu ya. Dari Kejadian 8 ayat 13. Ini ketika daratan mulai kering, tanah kering ya. Kejadian 8 ayat 13, dalam tahun ke-601 dalam bulan purnama pada tanggal 1 bulan itu sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Jadi dari tanggal 1 bulan pertama ya sudah mulai kering. Lalu ayat 14, dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Ya. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Ya, dan lain-lainnya. Selanjutnya binatang. Nah, waktu bumi mulai kering, ya, jadi itu belum benar-benar kering. Mulai kering artinya masih ada air sedikit. Tetapi kalau Nuh mau keluar dari bahtera berarti bisa. Iya. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang luar biasa sempurna. Tuhan sudah memelihara Nuh di dalam bahtera. Iya. Ketika Nuh keluar dari bahtera, Tuhan mau memelihara Nuh lagi. Di luar bahtera. Itu sebabnya Tuhan mau yang sempurna. Yes. Jadi terkadang dalam hidup kita merasa, kok Tuhan lambat sih? Kayaknya ini sudah waktunya. Kalau kita lihat Nuh, karena di dalam bahtera kan sudah lama sekali. Iya. Ingat, dia masuk bahtera umur 600 dan ini adalah 601. Ya. Jadi kira-kira 1 tahun. Tetapi dari tanggal 1 bulan pertama itu yang bumi mulai kering, ya artinya kan bisa orang bisa keluar. Kalau bumi mulai kering, nggak mungkin itu sepinggang, nggak mungkin juga selutut. Itu paling semata kaki, ya. Kalau sudah mulai kering. Tetapi firman Tuhan tidak datang kepada Nuh. Nah, kembali lagi, kita harus pegang firman itu benar-benar perkataannya apa, tulisannya apa, itu yang kita pegang. Kuat-kuat. Jangan mengurangi dan menambahi firman. Yes. Itu yang dilakukan oleh Nuh. Di tanggal 1, bulan pertama, bumi mulai kering. Nuh tidak keluar. Padahal pintunya sudah dibuka loh. Ya, pintu dari bahtera itu sudah dibuka. Jadi benar-benar kalau keluar ini bisa. Tetapi yang Nuh lakukan adalah begini. Nuh masuk ke dalam bahtera karena firman. Tuhan berfirman. Dan Nuh sudah berpegang dalam hidupnya, kalau dia keluar harus dengan firman juga. Iya. Jadi pastikan kita hidup dimanapun kita berada dengan firman. Yes. Nuh ada di dalam bahtera karena ada firman di situ. Firmannya di situ. Kalau firman di situ berarti Tuhan juga ada di situ. Iya. Kalau dia ada di luar bahtera, walaupun bumi sepertinya sudah mulai kering, dia bisa keluar. Tetapi ketika dia keluar dari bahtera, di situ tidak ada firman.
Kalau tidak ada firman, artinya jangan mengharapkan mujizat-mujizat akan terjadi. Jangan mengharapkan Tuhan akan berfirman di situ. Karena firman-Nya masih di dalam bahtera. Belum ada perintah dari Tuhan untuk Nuh keluar dari bahtera. Dan Nuh orangnya taat, pegang firman harus seperti itu. Iya. Sepertinya Tuhan ini sudah waktunya. Sekarang dong, buat mujizat. Sekarang dong Tuhan. Tapi seperti Tuhan tidak buat mujizat. Ingat, Tuhan lebih tahu waktu kapan yang paling tepat untuk kita berada di mana sesuai dengan firman Tuhan. Iya, iya. Tuhan lebih tahu, kita itu banyak nggak taunya. Jadi lebih baik kita ikuti apa yang Tuhan mau. Nah, Nuh pegang kuat firman. Bayangkan, ayat 14-nya dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27. Artinya ada 1 bulan 26 hari. Nuh harus menunggu lagi 1 bulan 26 hari, padahal bumi sudah mulai kering. Ingat, kalau dikatakan bumi mulai kering, artinya makin lama makin surut. Jadi kalau tadi saya katakan kira-kira semata kaki, itu artinya makin tambah hari, makin turun, makin turun, makin turun. Iya. Dan mungkin bumi sudah kering sebenarnya. Sudah benar-benar hanya tinggal sedikit-sedikit lah becek. Tetapi firman Tuhan belum datang kepada Nuh. Nuh bertahan di dalam bahtera. Kita harus punya iman dan ketaatan mutlak seperti Nuh. Yes. Kalau Tuhan berfirman, kita melangkah. Kalau Tuhan tidak berfirman, kita tidak melangkah. Sekalipun ini kelihatannya bagus, ini kelihatannya baik, tetapi kalau Tuhan tidak memerintahkan kita ke sana, jangan pergi. Kalau Tuhan berfirman untuk kita melangkah, baru kita melangkah. Nah, itu yang dilakukan oleh Nuh. Nah, pada bulan kedua, hari yang ke-27, bulan itu bumi telah kering. Benar-benar kering semua. Karena ingat, Tuhan mau yang sempurna untuk kita. Tuhan mau berikan yang terbaik untuk kita. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu serta binatang yang lain. Jadi setelah bumi benar-benar kering, baru kita bisa melihat firman Tuhan ada, kita keluar. Ya, Nuh keluar. Nah, kenapa kita harus seperti itu? Firman Tuhan katakan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mengikuti apa kata Tuhan. Iya, iya. Ya. Kalau kita merasa, aduh ini baik, tetapi firman Tuhan belum datang kepada kita, yang kita rasakan itu harus kita buang. Kita harus mengikuti firman. Tapi ini baik. Sekalipun kelihatannya baik, kita tidak akan ikut apa yang kelihatannya baik. Kita ikut firman Tuhan. Yes. Ingat, roh yang ada di dalam kita, Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita, akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Jadi kalau Tuhan berfirman, tidak mungkin salah. Tidak akan ada kesalahan. Jadi kalau Tuhan sudah berfirman, artinya kita akan dipimpin kepada seluruh kebenaran. Ya. Bukan kepalsuan, bukan kesalahan, dan bukan kegagalan. Yes. Karena di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Ya, jadi kita bisa hidup dengan merdeka. Kalau kita hidup di dalam firman, kita akan merasakan campur tangan Tuhan. Terus menerus, setiap hari kita akan merasakan campur tangan Tuhan. Ingat, di dalam bahtera, Nuh sudah merasakan pemeliharaan Tuhan. Yang luar biasa. Di situ Nuh sudah melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Nah, kenapa untuk keluar bahtera Nuh harus mengikuti dagingnya? Di awal sudah ikuti roh. Tapi kenapa di luar harus ikuti daging? Nah, jangan sampai kita sudah memulai di dalam roh, tapi kita mengakhirinya dengan daging. Iya. Marilah kita akhirinya dengan roh juga. Yes. Marilah kita mengakhirinya dengan firman yang datang kepada kita. Iya. Seperti Nuh.
Dia tunggu firman. Selama firman Tuhan belum datang, seandainya bumi benar-benar sudah kering, Nuh tidak akan keluar dari bahtera. Sampai Tuhan berfirman. Ingat, kita punya Tuhan bukan yang suka lupa. Bukan seperti manusia yang suka lupa. Kalau sudah janji, lupa. Enggak. Tuhan kalau berjanji itu ingat. Iya. Enggak lupa. Ya, bumi sudah kering. Tuhan lupa sama Nuh. Nuhnya di dalam bahtera. Enggak keluar-keluar. Enggak mungkin seperti itu. Tuhan berfirman, Nuh keluar. Nah, ketika Tuhan berfirman, Nuh harus keluar. Kalau Nuh tetap di dalam bahtera, mungkin dia berpikir, di dalam bahtera ada mujizat-mujizat. Ada mujizat penciptaan, ada mujizat multiplikasi. Saya di dalam bahtera aja. Kalau itu kejadiannya, mujizat yang di dalam bahtera itu sudah tidak ada. Karena ketika Tuhan berfirman keluar, artinya mujizat akan terjadi di luar, bukan di dalam lagi. Jadi mujizat itu akan terjadi di mana Tuhan berfirman. Iya. Ya, bukan di mana perkara ajaib itu pernah terjadi. Tetapi di mana Tuhan mau kita berada, disitulah Tuhan akan bekerja. Dengan caranya yang ajaib. Haleluya. Jadi biar kita hidup mengikuti firman Tuhan. Iya. Amin. Amin. Nah, kemudian jadi ini kan Nuh udah keluar nih dari bahtera. Iya. Nah, apakah pemeliharaan Tuhan selesai setelah itu? Apa sih rencana Tuhan kepada Nuh setelah Nuh keluar dari bahtera? Iya. Kalau Tuhan sudah berfirman, Nuh keluar dari bahtera, artinya akan ada pemeliharaan yang baru. Yang berbeda dengan pemeliharaan yang ada di dalam bahtera. Tuhan kita itu ajaib, kreatif, luar biasa. Jadi mujizatnya selalu baru. Ya, di bahtera Nuh sudah melihat mujizat-mujizatnya, tetapi di luar bahtera ada mujizat-mujizat yang baru yang akan Nuh rasakan kembali. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan, rencana Tuhan apa atas hidup Nuh? Nah, di dalam Kejadian 9, ya kalau kita baca ayatnya, Kejadian 9 ayat 1. Begini bunyinya, lalu Allah memberkati Nuh. Jadi perhatikan, setelah Nuh keluar dari bahtera, Tuhan memberkati Nuh. Kalau Nuh masih ada di dalam bahtera, berkatnya tidak ada, karena berkat Tuhan adanya di luar bahtera. Jadi kita harus tahu waktu Tuhan, kita harus tahu firman Tuhan. Ketika Nuh keluar, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka. Luar biasa. Ini mujizat yang baru, ini berkat yang baru. Di dalam bahtera, sebelum masuk ke dalam bahtera dan masuk ke dalam bahtera, firman Allah datang kepada Nuh. Tetapi setelah keluar dari bahtera ada hidup yang baru. Firman Allah berkata, Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka. Sekarang firman-Nya bukan hanya datang kepada Nuh, tetapi juga datang kepada anak-anak Nuh. Jadi ada sesuatu yang baru, ada berkat yang baru. Lalu apa firman-Nya? Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Janji ini, ya firman Tuhan ini, perintah ini adalah perintah yang diberikan Tuhan kepada Adam. Waktu pertama kali Adam diciptakan, Tuhan sudah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ya, kalau ayat-ayat selanjutnya dibaca, itu kuasa yang sudah hilang dari Adam dikembalikan lagi ke zaman Nuh. Ya, karena dikatakan ayat 2, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi. Ya, segala sesuatunya akan takut. Jadi Nuh berkuasa. Kuasa yang ada di dalam bahtera ada lagi di luar bahtera. Ya, bahkan kuasanya lebih besar lagi. Kenapa lebih besar lagi? Karena sekarang bukan Nuh saja yang diberikan firman, tapi anak-anak Nuh diberikan firman yang sama.
beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Nah, perintah ini bukan meminta Nuh dan anak-anaknya untuk memenuhi bumi dengan anak-anak mereka yang secara jasmani begitu. Bukan hanya itu. Tetapi yang Tuhan mau beranak cucu dan bertambah banyak serta penuhi bumi adalah orang-orang yang sama seperti Nuh. Ya. Orang-orang yang hidup di dalam keadaan yang tidak bercela, orang-orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, orang-orang yang adalah keturunan ilahi. Iya. Jadi dengan perkataan lain, Tuhan berfirman kepada Nuh supaya Nuh bisa mengajar anak-anaknya untuk hidup bergaul dengan Allah. Lalu Tuhan juga berfirman kepada anak-anaknya Nuh supaya kalau mereka punya keturunan, keturunannya juga diajar untuk menjadi keturunan ilahi. Keturunan yang hidup bergaul dengan Allah. Sehingga ini tidak pernah terputus. Karena Tuhan menginginkan satu peradaban yang baru, yaitu di mana orang-orang benar berkuasa atas bumi ini. Tidak ada orang-orang fasik yang berkuasa atas bumi ini. Ya, Tuhan sedang bekerja saat ini dan Tuhan akan melakukannya dalam kehidupan orang-orang benar saat ini. Ya, amin. Ya. Nah, di akhir janjinya kan Tuhan juga meletakkan busurnya di awan. Ya. Nah, ini maksudnya apa, Bang Mul? Apa karena manusia itu sering melupakan janji Tuhan kepada manusia itu? Ya, ya, busur itu maksudnya pelangi ya, Kejadian 9. Ya, ayat yang ke-12 kalau kita baca tujuannya apa? Ya. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Ya, sekarang turun-temurun. Jadi anak-anaknya mendapat firman juga. Ya, yang tadinya firmannya hanya kepada Nuh. Lanjut, busurku kutaruh di awan, yang kita kenal sebagai pelangi, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ya, busurnya pelangi itu ditaruh di awan. Sampai sekarang kita masih bisa melihat pelangi. Nah, kalau dikatakan apakah supaya kita ingat? Iya, memang supaya kita ingat bahwa Tuhan pernah berjanji dan janji Tuhan selalu digenapi. Tujuannya memang untuk mengingatkan kita. Ya. Lalu dikatakan ayat 14, apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jadi Tuhan akan mengingat perjanjian antara Tuhan dengan kita, ya, di masa ini dengan Nuh. Tetapi busur itu, pelangi itu sebagai tanda juga bahwa Tuhan akan mengingat, atau kalau mungkin lebih mudahnya saya berkata Tuhan tidak akan lupa, karena kan dikatakan Tuhan akan mengingat. Jadi Tuhan tidak akan lupa dengan perjanjiannya. Jadi yang pertama, ketika kita melihat pelangi itu, kita tahu bahwa Tuhan tidak akan lupa akan janjinya. Yang kedua, kita ingat bahwa ada perjanjian antara Tuhan dengan kita. Dan kita hidup di dalam perjanjian itu. Di dalam kitab Wahyu, ini luar biasa. Ini Tuhan sudah berikan kepada kita dalam Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Jadi pelangi itu bukan hanya ada di bumi ini, tetapi ada juga di sorga. Ini pengertiannya apa?
pengertiannya bahwa Tuhan benar-benar mengingat perjanjian dengan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan ikatan janji. Tuhan yang ada di dalam ikatan janji. Hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan ikatan janji. Dan pelangi itu ada di dalam kerajaannya. Yang artinya, ini kan Yohanes yang dibawa ke sorga. Yohanes bisa menceritakan kepada orang-orang bahwa Tuhan tidak pernah akan lupa. Ya. Janji-janjinya kepada kita. Kalau kita sudah hidup di dalam perjanjian, Tuhan tidak pernah lupa janji-janjinya apa. Isi perjanjiannya apa, Tuhan tidak pernah lupa. Dan Tuhan akan melaksanakannya. Amin. Sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Iya. Ya, itu yang terjadi. Jadi, busur itu memang bukan untuk mengingatkan Tuhan karena Tuhan tidak pernah lupa. Iya. Tapi untuk mengingatkan kita supaya kita ingat kita ini hidup dalam perjanjian. Jadi kitanya harus melakukan apa yang ada di dalam perjanjian itu. Iya. Ya. Dan kitanya sendiri juga nggak boleh lupa ya Bang Mul. Kitanya yang nggak boleh lupa. Manusia seringkali lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Haleluya. Iya Bang Mul. Nah, ketika keluar dari Batra kan Nuh juga mempersembahkan korban. Dan ketika Tuhan mencium wangi dari persembahan itu yang harum, dalam hatinya Tuhan berbicara kalau Tuhan itu tidak akan mengutuk bumi, tidak akan mengutuk bumi ini karena manusia gitu. Tapi kan pada akhirnya ada kutuk lagi. Sebenarnya apa sih Bang Mul yang terjadi? Nah, kita mesti lihat ayatnya yang sebenarnya berkata seperti apa. Ya, dalam Kejadian 9 ini kan adanya di ayat 11 bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Jadi yang Tuhan janjikan tidak akan ada air bah yang seperti di zaman Nuh. Air bah ini apa? Air bah yang membuat manusia itu semuanya tenggelam di dalamnya. Tapi pasti ada pertanyaan, tapi kok ada tsunami? Ingat, tsunami itu hanya itu sporadis, itu hanya di daerah tertentu, bukan di seluruh bumi. Air bah itu seluruh bumi. Yang Tuhan janjikan adalah tidak akan ada lagi air bah untuk menutupi bumi. Ya, tidak akan ada air bah yang memusnahkan bumi. Tidak ada yang seperti itu. Jadi kalau kok kutuk masih ada? Kenapa kutuk masih ada? Karena manusia banyak yang tidak menerima Tuhan Yesus. Karena ketika kita menerima Tuhan Yesus, maka Roh Kristus akan ada di dalam kita. Iya. Roma 8 berkata begini, Roma 8, ya, kita baca ayatnya supaya lebih jelas. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, kutuk itu kan dari maut. Nah, maut memberikan kutuk karena ada dosa. Karena kalau tidak ada dosa, maut tidak bisa berbuat apa-apa. Semua orang yang sudah ditebus oleh Yesus, dengan darahnya kita disucikan, kita ditebus, sehingga kita tidak mewarisi dosa Adam lagi. Kita tidak memiliki dosa itu lagi. Di dalam kita ada Roh Kristus. Nah, Roh Kristus itu memerdekakan kita dari hukum dosa, dari hukum maut. Artinya memerdekakan kita dari kutuk. Kenapa kutuk masih ada? Karena masih ada orang yang tidak memiliki Roh Kristus, yang masih belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi kutuk itu masih ada, masih tidak mengakui Tuhan, masih banyak orang-orang fasik. Sekarang kalau kita lihat, kenapa terjadi banjir sekarang? Ini bukan karena Tuhan yang mengadakan, tetapi penggundulan hutan, misalnya pembakaran hutan, itu kan yang membuat banjir. Ya, jadi banyak hal yang dilakukan oleh manusia sendiri. Manusia apa yang melakukan ini? Manusia yang serakah, orang-orang fasik yang melakukan, sehingga terjadi bencana alam. Ya,
Padahal Tuhan sendiri sudah berjanji tidak akan ada lagi yang seperti itu. Jadi kalau Tuhan sudah berjanji, percayalah kepada Tuhan. Yes. Nah, tapi kan kalau itu yang terjadi, misalnya ada tsunami gitu, Bang. Ini kan sebenarnya bukan dari kehendak manusia kan. Nah, apakah ini juga merupakan bagian dari rancangan Tuhan atau memang ini suatu hal yang harus terjadi gitu, Bang? Nah, dalam kitab Yeremia 29 ayat 11, Tuhan sudah berfirman, "Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Yes. Jadi rancangannya ada di dalam Tuhan, tetapi untuk siapa? Untuk kita, orang-orang benarnya. Untuk Elson, untuk para pemirsa, orang-orang benarnya, Tuhan punya rancangan. Dan di situ dikatakan untuk kamu. Jadi maksudnya ini rancangan secara pribadi. Masing-masing kita, Tuhan tuh punya rancangannya. Ya. Dan rancangannya bukan cuma satu. Ada rancangan-rancangan. Artinya di dalam setiap aspek kehidupan kita, Tuhan punya rancangan. Yes. Nah, rancangannya apa? Damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Nah, kalau dikatakan lagi tsunami, ini kecelakaan apa bukan? Ini kan yang pasti ini bukan damai sejahtera. Karena dari peristiwa itu banyak kesedihan. Artinya ini bukan dari Tuhan. Karena Tuhan selalu mau memberikan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Karena ujungnya adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Ya, jadi kalau dikatakan kok bisa terjadi tsunami? Nah, kita lihat lagi perbuatan manusianya itu seperti apa. Ya, sampai laut bagaimana dasarnya kayak diobrak-abrik gitu ya, dengan apa yang dilakukan seperti yang tadi saya katakan, penggundulan hutan, ya, penembangan pohon, kerjanya asal-asalan, banyak yang bekerja tanpa izin ya, sehingga ketika terjadi luapan air laut tidak ada bendungan. Padahal kalau ada bendungan mungkin bisa tertahan. Tetapi ini tidak tertahan. Kenapa? Bendungannya mungkin dibikinnya asal aja. Kalau kita lihat, bandingkan dengan peristiwa Nuh. Bukankah ini peristiwa Nuh, air itu meluap juga. Mata-mata air yang ada di seluruh bumi itu terbuka. Jadi di laut ada mata air juga terbuka, di sungai ada mata air juga terbuka. Artinya semua meluap. Ketika menghantam Bahtera Nuh, kok nggak masuk? Karena dibuatnya sesuai dengan firman, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, kalau kita membuat segala sesuatu sesuai dengan firman, maka kita akan terlindungi. Ingat, kita akan hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sementara orang lain tergoncang, saya percaya Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Amin. Sehingga kita tidak akan hidup dalam kegoncangan itu. Karena kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita hidup di dalam firman. Karena dengan firman Tuhan, maka kita berarti ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan ketika kita berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, sementara orang-orang tergoncang, di sekitar kita mulai tergoncang, tetapi kita tidak akan digoncangkan. Amin. Kita tidak akan ikut tergoncang karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan firman-Nya yang telah diberikan kepada kita pasti akan digenapi untuk kita bisa tetap bertahan. Bukan hanya bertahan, tetapi kita terus memberitakan Injil Kerajaan untuk kita menyelesaikan tugas, untuk kita menyelesaikan agenda kerajaan surga di muka bumi ini. Amin. Maka kita akan hidup di dalam kerajaan yang tidak akan tergoncangkan. Inilah dunianya Tuhan. Selamat datang di dalam dunianya Tuhan, yaitu dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Amin.
Terima kasih Bang Mul. Ya. Pertanyaan tadi menutup pertemuan kita hari ini. Kita berjumpa lagi pada episode berikutnya yang pastinya lebih menarik lagi. Ya. Tuhan Ya, memberkati. Tuhan memberkati. Demikian episode Nuh Keluar Batra. Biar melalui episode ini kita semakin memahami bahwa kita hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Perekonomian boleh turun, krisis boleh terjadi, tetapi kita hidup dalam mukjizat-mukjizat yang Tuhan berikan, kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara dapat mengirimkan respon, kesaksian, ataupun pertanyaan dengan menuliskannya langsung di kolom komentar di bawah ini. Atau saudara juga dapat mengirimkan ke hotline chat kami dengan nomor 0821 1367 6675. Saudara juga dapat berlangganan Crossover Day, pesan firman yang akan dikirimkan setiap hari Senin sampai Jumat. Untuk pendaftarannya, saudara dapat langsung kirimkan pesan ke hotline chat kami yang saya sudah sebutkan tadi. Program Crossover akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Saudara dapat klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Saudara juga dapat nyalakan loncengnya. Saya Elsen Triputra, kita berjumpa lagi pada episode yang berikutnya.